Hey semuanya, sorry ya, karena beberapa hari nggak ada update Azahra sama sekali, dan bahkan jadwalnya agak kacau dari yang udah direncanakan. Ini karena beberapa hari kemarin, YouTube saya atau channel saya itu masih dalam peninjauan dan ada sedikit masalah. Jadi saya harus menyelesaikan beberapa tahapan dulu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Tapi alhamdulillah masalahnya udah selesai. Tapi tetap aja saya harus melalui beberapa proses lagi dan itu memakan waktu banget. Sedangkan Azahra ini belum saya tulis sama sekali. Kalau cerita lain tinggal edit dan posting. Kalau Azahra harus nulis dulu. Jadi nggak ada waktunya buat nulis. Karena itu tadi saya harus melalui beberapa proses di YouTube agar channel ini pun semakin berkembang nantinya. Terima kasih buat kalian yang udah ngedukung channel ini dan selamat membaca. Siapa ayahku? Pertanyaan Zahra membuat Mayang terkesiap. Bagian ini ia tak siap menceritakan. Karena ia tahu akan sangat menyakitkan. Bahkan mungkin jauh lebih menyakitkan karena Zahra memiliki kenangan bersama lelaki bernama Ridwan. Zahra menatap Mayang meminta penjelasan. Begitu juga dengan Gio dan Aldi yang menunggu jawaban Mayang. Zahra sekali lagi bertanya. Membuat Mayang tak kuasa untuk tak menjawab. Laki-laki yang dulu pernah mengajakmu jalan-jalan dan memberikanmu sepeda. Zahra mengernyitkan dahi. Siapa? Yang mana? Laki-laki itu bernama Ridwan. Beliau pernah datang ke rumah menemuimu dan Bahning. Bahning pun mengizinkanmu untuk diajak jalan-jalan oleh lelaki itu. Kamu terlihat bahagia. Laki-laki baik yang selalu kamu tunggu-tunggu kedatangannya. Laki-laki yang tidak akan pernah datang lagi karena beliau kecelakaan ketika perjalanan menemuimu. Zahra terdiam. Ia mengingat kejadian saat usianya 8 tahun. Seorang laki-laki yang ia panggil paman. Laki-laki baik hati yang selalu ia nantikan kedatangannya. Lalu ketika Mbah Ning cerita bahwa lelaki itu telah tiada, ia bahkan menangis hampir setiap malam. Menangisi lelaki yang hanya sekali ia temui tapi sudah begitu ia sayangi. Tapi kenapa? Suara Zahra tercekat karena tak sanggup bertanya mengapa lelaki itu tak mengakuinya juga. Bu Puput yang melarang Pak Ridwan untuk mengakuiku sebagai anak, Ra. Mayang menyahut karena seperti paham apa yang Zahra pikirkan. Kenapa semua orang begitu nurut sama Bulek Puput? Kenapa? Teriak Zahra yang langsung ditenangkan oleh Gio. Kamu sudah jadi cucunya Mbah Ning, Ra. Bulek Puput nggak mau kalau Pak Ridwan mengambilmu dari Mbah Ning. Mayang kembali menjelaskan. Itu cuma alasan. Pasti Bulek Puput sengaja menyembunyikan semuanya dariku karena aku cuma anak haram. Zahra berdiri dan lari ke kamar. Mayang hendak mengejar. Tapi Gio melarang. Biarkan dia sendiri dulu. Mbak. Dia butuh waktu untuk menerima ini semua. Mayang menghela napas berat. Rasa bersalah kini mengungkung hatinya. Membuat dirinya diselimuti perasaan sesak yang tak tergambarkan. Apa laki-laki itu yang pernah datang ke rumah? Aldi tiba-tiba bergumam membuat Mayang dan Gio menoleh. Laki-laki yang Puput bilang adalah seorang pegawai bank menawarkan utangan. Laki-laki yang kecelakaan dan setelah itu Puput tiba-tiba kabur dari rumah. Lanjutnya. Mungkin saja Pak Ridwan menemui Bu Puput untuk mencari tahu di mana Zahra. Sahut Gio. Wanita ular. Desis Aldi. Aku harus mencari keberadaannya dan memberi perhitungan pada wanita sialan itu. Ayah jangan memperkeruh suasana. Tegur Gio. Semuanya sudah tidak ada hubungannya dengan ayah lagi. Jelas ada. Gio, eyangmu masuk rumah sakit gara-gara wanita itu. Pak Aldi mending diem aja dan ngaca. Kelakuan Bu Puput itu nggak ada bedanya dengan Pak Aldi. Sindir Mayang yang terlihat sangat geram. Dari dulu ia ingin sekali memaki-maki laki-laki itu karena telah menyebabkan Adira dan Gio menderita. Tapi selalu ia tahan karena menghargai Gio. Tapi kali ini, ia sepertinya tak tahan. Setelah mengatakan itu pun, Mayang memilih masuk ke kamar. Aldi pun terdiam begitu pula dengan Gio yang justru terlihat canggung dan bingung. Asteris asteris asteris. Suara denting jam dinding terdengar mengiringi tengah malam. Namun, Zahra tetap tak bisa memejamkan mata. Ia terus sesenggukan.
menolak apapun yang Mayang tawarkan. Bahkan Adira pun datang membujuk untuk makan. Zahra justru kian merasakan sesak karena ucapan Adira yang begitu menyentuh hatinya. Mungkin, ibu tidak bisa mengingat semua yang sudah kita lewati selama ini. Tapi hati ibu bisa merasakan kenyamanan dan rasa sayang yang begitu besar. Ibu menyayangimu layaknya anak kandung sendiri, Zahra. Jadi, ibu harap kamu pun menganggap ibu seperti ibu kandungmu. Jangan bersedih dengan semua fakta yang terlihat. Masih ada ibu di sini. Ibu yang akan memberikan kasih sayang untukmu. Zahra memeluk Adira sangat erat dan sesenggukan. Rasa sayangnya pada Adira juga sangat besar. Bahkan ia sudah menganggap Adira ibu kandung sendiri sejak kecil. Ia yang membantu Adira mandi, memakai pakaian, menyuapi, bahkan sering mengajak Adira bicara walau dulu wanita itu tak memahami. Zahra sudah sangat sayang, tapi tetap saja, hati kecilnya menginginkan memiliki ibu kandung seperti anak-anak lain. Fakta bahwa Puput adalah ibu kandungnya, membuatnya terkejut. Sakit yang tak terperikan karena Puput tak mengakuinya. Bahkan terkesan membuang karena ia adalah anak yang lahir dari zina. Sakitnya luar biasa. Ketika tahu siapa ayah kandungnya. Lelaki baik hati yang baru sekali ditemui. Zahra tertidur dalam pelukan Adira. Hingga pagi menjelang. Zahra bertanya pada Mayang di mana alamat Ridwan. Aku nggak tahu. Ra. Yang tahu cuma Bu Puput. Kalau begitu tanyakan Bu Puput. Mbak Mayang punya nomornya. Kan? Mayang menghela napas panjang. Buat apa mau tahu alamat Pak Ridwan? Ra. Pak Ridwan sudah tidak ada. Aku hanya ingin ziarah ke makamnya saja. Baiklah. Aku coba tanyakan. Mayang pun mengambil ponsel di kamarnya. Tapi ketika kembali ke ruang makan, ia berkata, nomornya Bu Puput sudah tidak aktif. Ra. Zahra mendengkus kasar dan menggeleng pelan. Tak habis pikir dengan yang dilakukan Puput. Setelah rahasianya terbongkar, kini wanita itu kabur begitu saja seolah-olah menjauhi dirinya. Nanti akan aku coba lagi. Siapa tahu aktif lagi. Nggak mungkin. Aku akan mencarinya saja. Zahra. Tenangkan diri kamu. Nak. Adira menyela sambil mengulurkan tangan menyentuh bahu Zahra. Aku hanya ingin tahu di mana alamat ayah kandungku, Bu. Aku hanya ingin ziarah ke makamnya. Suara Zahra melemah dan ia tertunduk. Nanti biar Mbak Mayang dan Mas Gio coba mencari Bu Puput. Kamu tenang saja. Zahra buru-buru menggeleng. Zahra nggak mau merepotkan Mas Gio di hari bahagianya. Dan seharusnya ibu ada bersama Mas Gio sekarang. Ibu tahu mana yang saat ini lebih membutuhkan ibu. Mas Gio juga nggak akan keberatan membantumu. Ra. Kamu adiknya. Zahra tetap menggeleng. Zahra ingin mencari tahu sendiri. Ya sudah. Biar Mbak Mayang yang temani ya. Enggak, Mbak Mayang di sini saja sama ibu. Kamu mau nyari Bu Puput kemana? Ra. Ke hotel. Hotel mana? Kalau dia udah balik ke Singapura gimana? Zahra terdiam. Zahra akan tetap mencari. Lirihnya. Zahra tetap pergi meski dilarang. Akhirnya, Adira terpaksa mengizinkan dengan janji bahwa ia harus pulang sebelum jam 8 malam. Dirinya hanya mengangguk dan meminta doa agar dikuatkan. Karena yang dibutuhkan saat ini hanyalah ketenangan menerima semua takdir dari Tuhan. Sesungguhnya, Zahra tidak tahu harus kemana. Ia hanya ingin sendirian. Dari siang ketika keluar dari rumah Gio, Zahra pergi menggunakan taksi menuju salah satu hotel di dekat gedung pernikahan Gio dan Melinda kemarin. Namun, ia memutuskan untuk tidak turun. Jalan lagi saja. Pak, kata Zahra pada sopir taksi. Kemana? Neng, jalan saja dulu. Pak, baik. Taksi mulai melaju perlahan meninggalkan hotel yang entah kemana tujuannya. Bahkan si sopir berkali-kali memperingatkan biaya ongkos yang sudah sangat tinggi. Namun, Zahra tak peduli. Uang cashnya masih cukup. Ia hanya ingin pergi. Tapi tak tahu arah tujuannya. Hingga ia berpikir untuk pulang saja ke makam Mbah Ning. Kita ke bandara saja, Pak. Zahra akhirnya memutuskan. Padahal hari itu sudah hampir gelap. Ponselnya sengaja dimatikan agar tidak diganggu oleh siapapun. Ia benar-benar ingin sendiri saat ini. Baik, Neng. Beruntungnya, si sopir seperti memahami bahwa Zahra sedang tidak ingin diajak bicara. Mungkin dari raut wajah sangat terlihat bahwa saat ini ia sedang banyak beban pikiran. Zahra turun dari taksi berjalan dari Terminal 1 dengan langkah pelan dan tidak memerhatikan sekitar.
hingga tanpa sadar menabrak seseorang. Oh, maaf. Maaf. Zahra buru-buru mundur dan meminta maaf. Saat mengangkat kepala, ia tersentak melihat siapa yang kini ada di hadapannya.